Selamat hari Minggu, sekali lagi salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Sungguh saya bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk sekali lagi belajar firman bersama. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Bapa surga, terima kasih Tuhan atas hari yang sudah Kau jadikan sekali lagi. Kami minta Tuhan, untuk saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Kau yang sekali lagi bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami pada hari ini. Biar Kau yang sekali lagi pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk berbicara kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara sekalian, kita masih hidup di zaman PSBB ini, masih gak boleh kemana-mana. Semua orang masih harus di rumah, kegiatan masih harus minimum-minimum. Dan beberapa waktu yang lalu saya lihat di sosial media ada beberapa orang yang mungkin bukan dari agama kita tapi dari agama lain. Mereka beranggapan kalau corona ini salah satu indikasi kalau dunia ini mungkin akan segera berakhir. Dan terus terang secara pribadi saya lumayan setuju dengan pandangan seperti itu. Ini adalah salah satu, kalau menurut saya, program mempersiapkan kita manusia untuk masuk ke dalam akhir zaman itu. Tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan, ini masih belum, ya, masih belum sampai kepada yang kita lebih kenal sebagai hari kiamat, belum. Tapi saya juga lihat ini udah mulai salah satu dari tanda-tanda cikal bakal kalau memang zaman yang kita hidupi ini adalah zaman yang sudah sangat dekat dengan hari-hari akhir itu. Dan saya mau ambil kesempatan hari ini, mungkin kita akan lihat salah satu akun di Alkitab, salah satu bagian dari firman Tuhan yang akan menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman itu. Jadi kita akan lihat dari kitab Wahyu pasal yang ke-9. Wahyu pasal yang ke-9 kita akan baca dari ayat yang pertama sampai yang terakhir. Ayat ke-1 sampai yang ke-21. Wahyu pasal 9 akan saya bacakan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari bang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari ke-4 tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah ke-4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah
20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Ayat 20, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dari Wahyu pasal yang ke-9. Saudara, dari cerita yang tadi kita baca, ini adalah sebuah nubuat yang akan terjadi kurang lebih di pertengahan hari-hari kiamat itu. Ini bukanlah tulah-tulah yang pertama, bukanlah celaka-celaka yang awal-awal. Sebelumnya sudah ada banyak bencana-bencana alam. Kalau misalnya kita baca Wahyu pasal yang ke-6, ke-7, ke-8, ini ada di tengah-tengah. Sebelumnya sudah banyak yang terjadi. Tapi yang barusan kita baca dari Wahyu pasal 9 dengan mungkin nggak akan spesifik saya ungkap segala penafsirannya, karena ini kitab Wahyu, banyak ahli-ahli teologi yang punya penafsiran berbeda-berbeda. Nah, kalau misalnya saudara pengen pelajari, silakan pelajari sendiri, riset-riset sendiri, tapi kita akan pelajari hal-hal yang pasti aja. Yang pasti yang tadi kita baca, suatu saat nanti akan dibukalah sebuah jurang maut ini, lalu keluarlah belalang-belalang. Itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes pada saat kitab Wahyu ini dinubuatkan kepada dia. Dia melihat ada belalang-belalang keluar. Lalu apa yang dilakukan oleh belalang-belalang itu? Mereka diberikan kuasa bukan untuk membunuh manusia, tetapi untuk menyakiti mereka saja. Dan katanya bentuk siksaannya itu sama seperti ketika manusia disengat oleh kalajengking. Jadi kemungkinan besar apapun belalang itu, apakah ini ada yang menganggap kalau itu nanti mesin nano, ada juga yang bilang itu memang roh jahat, jadi nanti akan ada kuasa gaib, ada juga yang bilang oh ini hanya kiasan. Apapun itu, tapi efeknya adalah manusia akan disiksa secara fisik, akan ada kesakitan secara fisik, dan ini akan kena kepada semua orang yang tidak diberikan materai di dahinya oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang akan terkena ini adalah orang-orang dunia, orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengikuti si binatang itu yang nanti akan keluar, mengikuti antikris. Mereka lah yang orang yang akan diserang oleh belalang-belalang ini. Lalu di sana dikatakan juga kalau pada saat ini karena siksaannya begitu hebat, mereka akan mencari maut. Mereka akan mencoba untuk mengakhiri hidup mereka. Mereka akan mungkin mencoba untuk bunuh diri, tetapi katanya maut akan melarikan diri dari mereka. Nah, ini juga banyak sekali interpretasi dari orang-orang yang belajar teologi. Tapi kita nggak akan bahas itu terlalu dalam. Kita hanya akan ambil secara kasat mata aja. Orang zaman itu nanti tidak akan bisa mati secara 5 bulan. Mereka harus merasakan penyakit ini, kesakitan ini akan mereka rasakan. Ini adalah sebuah pandemi global yang akan terjadi pada saat akhir zaman itu. Dan bukan hanya ini, itu tadi yang kita baca itu dari trompet yang kelima, lalu trompet yang keenam dibunyikan oleh salah satu dari tentara surga. Lalu katanya ada 4 malaikat yang diikat, yang sekarang ini diikat di sungai Efrat. Lalu pada saat trompet keenam itu disangka kalahkan, maka mereka akan dibebaskan. Dan mereka akan diberikan kuasa kali ini bukan hanya untuk menyiksa, tapi benar-benar untuk membunuh manusia. Katanya 1/3 dari bumi ini, dari orang yang hidup ini akan dibunuh. Nah, dari dua sangkakala yang kita lihat tadi dan dari efek-efeknya kita bisa melihat kalau
kalau kemungkinan besar yang akan terjadi pada saat itu adalah sebuah pandemi global, sekali lagi seperti yang sekarang kita alami dengan COVID-19. Manusia nanti akan diberikan sebuah penyakit yang akan menyerang semua orang, tidak kenal rasnya apa, tidak kenal negaranya apa, tidak kenal agamanya apa. Mereka akan kena penyakit ini dan akan dibunuh. Kalau kita lihat sepertiga itu menurut hitungan dari Rasul Yohanes, sepertiga akan mati. Kalau sekarang jumlah populasi manusia kurang lebih sekitar 7 miliar orang, maka sepertiga kita bisa pukul rata sekitar hampir 2,5 miliar orang yang nanti akan dibunuh karena tulah yang diberikan Tuhan ini. Sama seperti sekarang yang kita lihat dari COVID-19, semua orang kena penyakit ini. Tidak peduli kita orang tinggal di mana atau kita agama apa, kita rasa apa, tidak peduli, semua orang kena COVID-19 ini, sama seperti nanti yang akan terjadi kepada mereka pada saat akhir zaman. Tetapi akan kita lihat adalah yang akan kita fokuskan lebih sebenarnya ada di ayat 20 dan di ayat yang ke-21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Jadi yang bisa kita lihat adalah dengan mengirimkan segala tulah ini, sebenarnya apa maksud Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Apakah Tuhan Allah hanya itu menjadi kesenangan buat dia, menjadi kesukaan untuk hatinya, membunuh manusia, menghancurkan manusia? Apakah itu yang sebenarnya ingin Tuhan lakukan? Kalau misalnya dari sisi lain kita lihat dua ayat ini, kita akan lebih cenderung mengerti kalau sebenarnya yang Tuhan lakukan dengan memberikan penyakit-penyakit itu, dengan memberikan tulah-tulah itu adalah untuk membawa manusia bertobat kembali kepada Dia. Dan demikianlah yang sebenarnya kalau misalnya saudara mencoba baca kitab Wahyu dari awal sampai akhir dengan segala macam bencana dan malapetaka yang Tuhan akan kirimkan pada akhir zaman, ujung-ujungnya saudara pasti bisa lihat kalau Tuhan lakukan itu semua supaya manusia sekali lagi kembali dan berbalik kepada Dia. Bagaimana dengan COVID-19 yang sedang kita jalani ini? Menurut saya penyakit corona ini adalah seperti tes run untuk nanti dunia ini akan masuk sekali lagi ke dalam pandemi global. Kalau kita lihat sekarang, corona itu mungkin agak sedikit jinak kebanding dengan apa yang barusan kita baca di Wahyu pasal 9. Wahyu pasal 9 nanti akan mengambil korban jiwa sekitar sepertiga dari bumi. Sekarang corona baru menginfeksi 2 juta orang. Itu total satu dunia sekitar 2 juta orang yang terinfeksi. Itu bukan yang menjadi korban jiwa. Yang menjadi korban jiwa hanya beberapa persen dari itu. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang nanti akan terjadi, sebenarnya corona ini masih sangat jinak, masih sangat sepele, masih sangat nyantai. Tetapi apa yang bisa kita lihat dari corona ini? Bagaimana respon manusia? Karena secara pribadi menurut saya corona ini sama seperti nanti penyakit yang akan diberikan oleh Tuhan di masa yang akan datang. Sekarang pun Tuhan izinkan kita masuk ke dalam fase ini, periode ini dengan penyakit global, pandemi seperti ini. Sekali lagi adalah untuk mengingatkan kita umat manusia supaya kita kembali kepada Dia, supaya kita bertobat, supaya kita mencari Dia, supaya kita mulai mempertanyakan tentang hidup ini. Aku hidup ini buat apa? Pandemi ini mengingatkan kita betapa fananya hidup kita di dunia ini. Sekarang kalau kita mau keluar rumah, ada sebuah virus kecil-kecil berterbangan di sekeliling kita yang bisa membunuh kita, yang bisa menjadi fatal buat kita. Tiba-tiba nyawa kita, cara kita memberikan nilai kepada nyawa kita berubah. Kita sangat takut untuk keluar. Kita sekarang kita panggilnya survival mode. Ya, kita mau mencoba bertahan hidup. Sekarang semua orang melakukan itu. Ini mengingatkan kita kalau hidup kita itu benar-benar seperti uap. Yang kalau misalnya kita keluar sebentar sampai kena itu virus, waduh, kita bisa mati. Bukankah ini waktu yang tepat untuk kita sekali lagi pikirkan ulang
Hidup kita ini tujuannya apa? Hidup kita ini maksudnya apa? Mungkin dengan terjadinya ini, Tuhan mau panggil kita kembali kepada Dia. Tapi nyatanya ketika kita lihat, kita nonton TV, kita nonton berita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sepertinya itu bukan menjadi respon manusia yang pertama dengan cara kita menanggulangi COVID ini. Manusia tidak secara penyakitnya diberikan secara global, tetapi tidak ada pertobatan global. Kita nggak pernah dengar kalau manusia satu dunia ini tiba-tiba menjadi lebih religius atau mencari Tuhan lebih lagi, enggak. Bahkan di negara kita sekalipun, di Indonesia, di kota sekitar Jakarta, Tangerang ini, semua orang sangat berharap kalau beberapa bulan mendatang mungkin penyakit ini udah kelar. Kita sudah bisa melanjutkan hidup seperti biasa, seperti sebelum corona ini datang. Itu menjadi harapan manusia, itu menjadi respon manusia, itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh manusia, tapi manusia tidak kembali mencari Tuhan. Tidak ada pertobatan global, tidak ada manusia yang mengemukakan kepada satu dunia, mungkin ini saatnya untuk kita kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan. Karena kita manusia ternyata tidak bisa apa-apa, nggak ada seperti itu. Sama seperti nanti yang akan terjadi di Wahyu 9. Mereka tidak akan bertobat. Kalau nanti yang 1/3 bumi aja bakalan mati semua, mereka nggak bertobat. Kalau menurut saya sangat lumrah kalau corona ini nggak akan memberikan efek sebegitunya kepada umat manusia. Saya nggak tahu siapa aja sebenarnya akan nonton video ini. Mungkin nggak semuanya dari anggota gereja kita. Tapi saya mau menghimbau saudara, buat saudara yang seumur hidup belum pernah menyelesaikan urusan dengan Tuhan, belum pernah menyerahkan hidup kepada Tuhan, belum pernah memikirkan tentang adanya Tuhan di atas hidupmu. Saya mau sarankan kepada saudara untuk mulai pikirkan, pakailah kejadian dari corona ini untuk mulai berpikir. Kita manusia dengan hidup yang begitu fananya, dengan hidup di dunia yang begitu mudah sirnanya, mungkin ada sesuatu yang lebih daripada hidup ini. Mungkin ada Tuhan yang menciptakan semuanya ini dan Dia ingin memberikan pesan kepada kita. Dan saya bisa bocorkan pesan itu kepada saudara. Dia mau saudara untuk bertobat, untuk kembali kepada Dia, menjalani hubungan kepada Dia sebelum hidup kita berakhir, sebelum seluruh dunia ini diakhiri oleh Dia. Itulah yang Dia mau dari manusia. Itulah yang Dia mau dari menuliskan kitab Wahyu ini. Itulah yang Dia mau dari apa yang nanti akan terjadi di Wahyu 9 pada masa yang akan datang. Dia mau manusia untuk bertobat dan kembali kepada Dia. Yang saya mau tanyakan hari ini untuk jemaat, untuk orang-orang yang sudah percaya, bagaimana dengan kita? Apa yang seharusnya menjadi efek dari pandemi global ini, dari corona ini kepada kita dan kehidupan rohani kita? Mungkin kita akan berpikir, tapi kan kalau kita kan sudah orang bertobat, kita kan sudah orang percaya, kita sudah orang di dalam Tuhan. Tentunya kita tidak perlu meresponi dengan cara pertobatan. Apakah betul seperti itu? Saya mau memberikan sebuah sisi lain dari melihat ini. Mungkin justru dengan corona ini, dengan pandemi ini, Tuhan juga mau berbicara kepada umatnya. Untuk sekali lagi umatnya berbalik kepada Dia. Dan mungkin saudara sekarang bingung dan bertanya, apakah umatnya sedang lari dari Dia? Apakah kita sedang jauh dari Dia? Coba mari kita pikirkan. Kita sekarang hidup di zaman di mana hari Minggu kita sudah tidak beribadah lagi. Kita sudah tidak bertemu lagi di ruangan ini, di gereja satu sama lain. Kita sudah tidak menjadi sebuah komunitas lokal lagi karena semua orang dipaksa untuk di rumah. Bukan hanya kita, tapi hampir seluruh gereja di satu dunia ini dipaksa untuk melakukan itu. Tidak ada lagi penyambut tamu datang. Tidak ada lagi pemusik, tidak ada lagi yang ambil kolekte. Tidak ada lagi segala macam pelayanan-pelayanan dalam gereja, itu semua dihentikan. Semua aktivitas kekristenan kita semua dihentikan. Semuanya masuk ke dalam rumah. Dan sekarang hari Minggu kita tinggal buka WhatsApp, kita buka yang di-share, kita buka YouTube, kita buka TV kita, komputer kita, lalu kita lihat ada hamba Tuhan yang berkhotbah setiap minggu. Itulah yang menjadi kekristenan kita sekarang.
Itulah yang menjadi sistem kita sekarang. Saya mau bertanya, kalau misalnya ada dari saudara orang-orang Kristen, umat-umat Allah, yang selama ini kekristenannya bergantung dengan hari Minggu cek ke gereja doang. Yang kekristenannya bergantung dengan musik yang megah di gereja. Gereja yang besar, yang banyak orangnya, komunitas yang banyak penganutnya. Gereja yang lampu sorot yang keren, sound systemnya yang paling bagus, pendetanya yang paling terkenal. Saudara yang kekristenannya dibangun di atas itu, sekarang saya mau tanya, kalau kita udah gak bisa ke gereja lagi seperti sekarang ini, lantas kekristenan kita seperti apa? Berapa banyak dari kita yang sekarang kehidupan rohaninya secara sederhana menjadi hari Minggu, buka YouTube, lalu pencet salah satu dari video khotbah. Itu kekristenan kita hari ini. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Makanya saya mau memberikan tantangan ini untuk kita, coba kita pikirkan lagi. Apakah benar kehidupan Kristen kita hanya nonton satu video yang durasinya mungkin 20-40 menit, yang mungkin 1 jam? Itukah kekristenan kita sekarang dengan adanya pandemi corona ini? Sekarang jauh lebih sederhana ya, saudara ya. Udah bahkan nggak perlu nyetir lagi untuk ke gereja, nggak perlu tegur sapa untuk orang, nggak perlu lagi bikin segala macam program pelayanan di gereja. Cuma perlu pencet satu video doang terus kita nonton. Itukah kerohanian kita pada hari ini? Mungkinkah dengan pandemi ini Tuhan mau panggil kita untuk bertobat? Untuk mengubah pikiran kita, mengubah cara pandang kita tentang kekristenan kita sekarang. Jangan sampai kekristenan kita sekarang tinggal pencet video dong tiap hari Minggu, lalu sesudah itu kita kurung diri di rumah saja, lalu bertahan hidup sebagaimana adanya. Saya mau memberikan mungkin sebuah resep untuk dipikirkan. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Dulu sebelum corona ini, sebelum corona, saya lumayan sibuk dari minggu ke minggu. Setiap minggu minimal harus siapin 2 pelajaran untuk komisi-komisi di gereja. Itu kalau saya nggak harus khotbah di umum. Belum lagi mungkin hari biasanya ada dipanggil dari komisi yang lain. Yaitu untuk di gereja ini aja, belum lagi yang di luar dari gereja ini. Misal ada komsel sama teman-teman atau kegiatan-kegiatan di mana lah saya dipanggil. Saya lumayan sibuk. Jadi setiap minggu tuh pasti ada aja yang saya harus pelajarin, ada aja yang saya harus ada catatan khotbah, pengajaran yang harus saya buat setiap minggu. Lalu tiba-tiba corona masuk dan itu semua tiba-tiba hilang tuntutan itu. Saya tidak perlu lagi nyiapin untuk pengajaran karena tidak ada yang bisa diajarkan, karena kita udah nggak ketemu lagi di sini. Paling khotbah dapat jatah sebulan sekali untuk isi ibadah mingguan. Lalu ini semacam seperti pengakuan ya saya untuk saudara. Karena tuntutannya itu menurun, maka otomatis hal-hal yang saya pelajarin intensitasnya jadi menurun. Ternyata banyak sekali hal yang saya lakukan, banyak sekali misalnya pelajarin firman Tuhan, mempersiapkan pengajaran khotbah, itu semua saya lakukan karena ada tuntutannya. Karena harus saya lakukan, makanya saya jalankan. Sekarang diberikan tantangan di mana saya tidak harus melakukan itu semua. Dan bukti nyatanya adalah saya pun merasa secara pribadi sekarang jauh lebih nyantai. Baca Alkitab ya seadanya, nggak seintens, nggak sebanyak dulu sebelum corona masuk, karena sekarang udah tidak ada lagi tuntutannya. Apakah itu yang menjadi ciri khas kita pada hari ini? Ternyata selama ini kekristenan kita dibangun, pelayanan kita semua dibangun karena tuntutan. Jadi kalau tidak ada tuntutannya sebenarnya untuk mengasihi Tuhan, kita sebenarnya untuk investasi waktu mencari hal-hal surgawi sebenarnya tidak seintens itu.
Dan sekali lagi saudara, ini datang dari saya yang dipanggil untuk berkhotbah, untuk membagikan firman, mempelajari firman. Saya sendiri ternyata manusia sekali. Ternyata dengan COVID ini membukakan mata saya kalau sebenarnya mungkin saya pun butuh bertobat. Saya mau ajak saudara untuk, sekarang kita masih di Wahyu 9, untuk balik beberapa pasal ke Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Kita akan baca beberapa ayat dari ayat yang pertama. Di sana firman Tuhan berkata, "Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Jadi yang barusan kita baca saudara adalah sebuah pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada jemaatnya di gereja Efesus. Dia berkata, "Aku tahu pekerjaanmu," di ayat 2. "Segala pekerjaanmu aku tahu. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Pelayananmu hebat, dikasih jempol untuk jemaat-jemaat di Efesus ini. Sangat dihargai oleh Kristus." Di sana dikatakan, engkau mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Oh, mereka sangat tahu doktrin-doktrin palsu, orang-orang yang memberikan dusta-dusta. Oh, mereka sangat tahu. Mereka sangat cermat dalam menangkap hal-hal seperti itu. Tapi dikatakan apa di ayat 4? "Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Segala macam pelayanannya, segala macam pekerjaan yang dilakukan oleh gereja Efesus ini kepada Tuhan kurang terima. Kenapa? Karena dilakukan berdasarkan mungkin sama seperti saya sebelumnya, keharusan, tuntutan, jadwal, ada sistem yang diikuti, bukan karena kasih. Coba kita bayangkan saudara, kalau kita punya pasangan hidup, suami istri, atau mungkin yang punya pacar. Pasangan kita melakukan banyak sekali hal-hal yang untuk melayani kita, menyenangkan kita, tapi semuanya dilakukan secara sistematis, dilakukan karena dia merasa itu adalah obligasi, tuntutan, harus, tapi dia tidak melakukannya karena kasih, tidak melakukannya karena betul-betul dengan penuh sukacita ingin menyenangkan kita. Coba bayangkan kalau kita punya pasangan hidup yang sangat mekanik seperti itu. Setiap pagi akan diberikan sarapan, disiapkan bajunya untuk pergi kerja. Berulang-ulang terus. Ada tatanya, ada sistemnya. Diikuti dengan sangat rajin. Tetapi lebih daripada itu, tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada perasaannya, tidak ada feelingnya. Bagaimana kalau itu terjadi kepada kita? Itulah yang Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus. Kamu layani aku tapi gak ada cintanya, gak ada kasihnya di situ. Hanya mekanik, hanya tuntutan, hanya jadwal, hanya sistem. Dan mungkin COVID ini juga sekali lagi mengingatkan kita. Mungkin selama ini kekristenan kita seperti itu, sistem, jadwal, harus datang gereja. Sekarang itu semua udah gak ada saudara. Sekarang semuanya kita boleh di rumah. Apa iya? Yang dulu cuma datang mingguan, asal pulang. Sekarang kita tinggal pencet di handphone, pencet di komputer, nonton selama 20-30 menit lalu udah. Ini juga untuk saudara semua yang dulu rajin sekali pelayanan di gereja. Apakah sekarang hanya menjadi seperti itu? Adakah kita benar-benar di rumah yang terus-terusan, sekarang kita harus terus-terusan ada di rumah? Apakah kita benar-benar bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Di hari-hari biasa juga, bukan hanya di hari Minggu. Mungkin itu juga yang Tuhan ingin pesankan kepada kita umat-umatnya. Dari pandemi global ini, dari COVID ini. Bertobatlah. Kembalilah kepada aku. Mendekatlah kepada aku. Singkirkanlah itu, sekarang udah gak ada lagi itu.
Segala pelayanan, segala yang dilihat orang itu sekarang sudah tidak ada. Sekarang benar-benar hanya aku dan engkau. Kembalilah kepadaku. Mungkin itulah pesan dari Tuhan melalui COVID ini, melalui pandemi ini kepada kita. Saya harap itu bisa menjadi sesuatu yang saudara renungkan. Jangan pakai kesempatan ini di mana kita banyak yang kerja dari rumah atau sekarang udah benar-benar nggak kerja sama sekali, malah dibebani pikiran dengan aduh bagaimana cara aku bertahan hidup, bagaimana nanti saat corona selesai kira-kira ada aspek bisnis apa, ada aspek karir apa yang bisa coba kita sampingkan itu dulu semua. Biarlah Tuhan bekerja di atas apapun ini yang mau dia lakukan dengan pandemi global ini. Biarlah dia bekerja di atas itu, dan biarlah dia bekerja dalam hati kita, bekerja dalam hidup kita. Kita percaya kalau selama kita dikunci ini dalam rumah ini, dia yang akan rawat kita, dia yang akan tuntun kita. Yang mau dia sampaikan hari ini adalah untuk kita kembali kepada dia. Dekatkan lagi diri kita kepada dia. Dan itu yang menjadi himbauan saya buat saudara, menjadi doa saya buat saudara semua, dan untuk diri saya juga. Untuk supaya di masa corona ini sampai nanti kita sudah diizinkan untuk berkumpul lagi, kita nggak lengah, kita nggak jadi lelah, tapi kita terus bisa bersekutu di dalam roh bersama-sama dengan dia, justru malah tambah dekat dengan Kristus melalui pandemi ini. Syukur saya panjatkan kepada Tuhan atas firman-Nya. Mari saya tutup dengan doa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur sekali lagi atas firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan, menjadi sebuah peringatan kalau yang Engkau mau adalah untuk kami umat-umat-Mu dan juga segenap umat manusia untuk kembali kepadamu. Dan biarlah sekali lagi pandemi ini, corona ini, menjadi panggilan untuk kita semakin mau mendekatkan diri kita kepadamu. Bukan justru semakin hidup dalam ketakutan, hidup mencari kesia-siaan, tetapi makin mencari Engkau dan makin percaya kepada Engkau. Bapa, sungguh kami ingin dan rindu sekali Tuhan untuk sekali lagi berkumpul, kembali lagi sama seperti semula. Namun kami percaya Tuhan, semuanya sudah Engkau yang kuasai, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berandil atas apapun yang akan terjadi kepada dunia ini. Dan kami percaya semuanya pasti untuk kemuliaan Engkau Bapa. Dan di dalam waktu ini, sembari kami menjalani dan kami bertahan di masa pandemi ini Tuhan, kami mau Engkau yang tuntun kami, Engkau yang jaga kami, Engkau yang rawat setiap kami Bapa. Engkau yang cukupkan kami, Engkau yang berikan kami perlindungan. Apapun yang terjadi di atas kami, biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan berkati.